Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi ulumil ulama wa anqadana biha min darajatil bahaimi wal a'ma ila darajatil huda wal imani billadzi khalaqal arda was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu liyakhrujan nasi minadz zulumati ila nuril imani biya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Azqal Atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Talaban ridaillahi ta'ala fi amri dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah maqbulah fi taatillah wa fi taati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadratil mukarramin, para asatij, para hujaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rojak beserta keluarga besarnya, juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Arif Al-Ustadz Samsu. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan juga para sohibul majlis, bapak-bapak jamaah talim, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan juga kasih sayang serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan cucuran rahmat dan juga ridho serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'innya hingga kepada umatnya akhir zaman. Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali daripada taklim kita pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita niat, ya, kita tawajukan hati kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tajgir wa naf'a wal intiba'
wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin gataba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim fi darain. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang Allah memberikan wahyu kepada sebagian para anbiya, ya. Yang dikatakan auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, telah mewahyukan Allah Ta'ala kepada sebahagian para nabi, ya. Apa wahyu Allah yang dikatakan atau yang dipesankan kepada para nabi? Man laki yani wa huwa yuhibbuni adkhalu jannati. Man lakiyani, barang siapa yang berjumpa denganku, kata Allah, wa huwa yuhibbuni, dan dia itu mencintaiku, adkhalatuhu jannati, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya, ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, ya. Sebab kalau kita bicara surga masih jauh, ya, masih jauh. Jadi kita bicaranya tentang kesenangan dan kebahagiaan aja, ya. Maka kata Allah, cintain Allah, ya. Kita harus mencintai Allah itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka kita harus mencintai Allah. Nah, ntar kita bahas tentang cinta, ya. Malam ini kita akan bahas tentang cinta nih, ya. Lalu wahyu Allah yang kedua, wa man lakiyani wa huwa yukhafuni ahbabtuhu nari. Dan barang siapa yang berjumpa denganku, kata Allah, wa huwa, dan adapun ia, ya khafuni, takut kepadaku,
ajnabtuhu nari, maka aku akan menjauhkan orang yang takut kepadaku dari api neraka. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen jauh nanti di akhirat itu dari api neraka, atau di dunia ini kita pengen jauh daripada kesulitan, kebingungan, kesusahan dan lain sebagainya, maka kita harus takut kepada Allah. Ya, ntar kita panjangin jelasannya. Lalu yang ketiga, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi, wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitu hafadzata dunubahu. Dan barang siapa yang berjumpa denganku bil mauti, di awal dengan kematian, wahwa dan adapun ia yastahyi, ini malu kepadaku. Artinya malu itu kita malu tidak ibadah, kita malu berbuat maksiat. Minni kepadaku, kata Allah, ansaitu hafadzata dzunubahu, maka Allah akan menjadikan malaikat pencatat amal lupa akan dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita itu dilupakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen dihapusin dosa, ya kan, pengen dilupain kesalahan-kesalahan kita oleh Allah, maka kita harus merasa malu. Ya, kita malu sama orang saja, Pak, muka kita merah. Jadi kalau kita malu kepada Allah, nanti daging muka kita ini akan rontok gitu, ya. Ketiga, Pak, tiga nih akan kita bahas, ya. Jadi kata Allah, barang siapa yang berjumpa denganku sedangkan ia dalam keadaan cinta kepadaku, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya, ya, dalam surganya. Tapi cara surganya masih kejauhan, kita masih di dunia, ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah di alam dunia ini, kita cinta kepada Allah, maka kesulitan, yang namanya cinta kepada Allah, maka akan diberikan kebahagiaan. Setiap yang enak-enak, setiap yang nikmat-nikmat, itu namanya surga, gitu, ya. Jadi kalau hidup kita pengen bahagia, pengen nikmat, kita harus cinta kepada Allah. Nah sekarang untuk membuktikan cinta, ya, kalau kata Kiai, dengan cinta itu akan menimbulkan tiga sumber, ya. Yang pertama, dengan cinta, orang kalau udah cinta maka akan timbul pengorbanan. Hanya kalau misalnya ada orang, saya cinta tapi gak mau berkorban, itu namanya cintanya bohong, ya. Bohong tuh orang cinta gak mau berkorban, berarti bohong. Terus yang kedua, orang yang cinta semangatnya akan tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kita cinta kepada seseorang, semangatnya tidak tinggi, berarti bohong, ya. Ya, itu bohong. Terus yang ketiga, kalau kita merasa cinta dengan seseorang, maka apapun keadaannya, bagaimanapun itu orangnya, apapun yang dialaminya, ini semuanya akan terasa indah. Itu orang cinta. Gitu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, ini tanda orang cinta nih, Pak, tanda orang cinta, ya. Addi ma taradallahu alaika takun a'badan nas, ya. Jadi kalau misalnya kita merasa cinta kepada Allah, maka kata Ibnu Mas'ud, laksanakanlah dengan sesempurna mungkin apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jadi kalau misalnya kita cinta nih kepada Allah, maka laksanakan apa yang Allah perintahkan, ya.
Sama kita cinta umpamanya kepada seorang wanita, apapun yang wanita itu perintahin kepada kita, pasti kita kerjain. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Tapi kalau misalnya kita merasa cinta kepada seseorang, terus orang itu memerintahkan sesuatu kepada kita, kitanya tidak mau melaksanakan, berarti bohong cintanya. Begitupun cinta kita kepada Allah. Ada orang ngaku, kamu cinta kepada Allah. Iya. Kenapa kamu cinta? Karena Allah itu tempat saya bergantung. Tapi kok kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Busit, berarti kamu cinta kepada Allah. Begitu, ya. Ibadah kagak mau, ngaji kagak mau, berbuat baik kagak, kerjaannya maksiat mulu. Tapi ngomongnya cinta. Bohong berarti, ya. Itu. Terus realisasi rasa cinta, kata Ibnu Mas'ud yang kedua, wajtanib maharimallahi takun ajhadan nas, katanya, ya. Jadi orang yang cinta atau wajtanib itu jauhi semua maharimallahi, apa-apa yang memang diharamkan oleh Allah, ya, jauhin apa-apa yang dilarang oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang paling zuhud, ya. Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, semaksimal mungkin kita harus menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita berbuat maksiat, jauhin maksiat. Allah melarang kita berkata-kata yang tidak bagus, jauhin kata-kata yang tidak bagus, ya, yang sekiranya dapat menyinggung perasaan saudara-saudara kita, ya. Untung aja kita tahu orangnya, yang ngomong kita tahu orang yang untungnya, ya. Iya, emang begitu. Jadi sadar aja kita. Iya, paham kan? Paham gitu ya. Iya, kalau kita nggak tahu yang ngomong begitu, waduh, kita bilang itu orang mau gimana ya? Iya, lempeng aja dah kalau gitu mah, ya. Iya, ya, jadi jauhin. Kalau memang kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, kita ingin masuk dalam surganya Allah, jauhin apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jauhin sekemampuan kita, sekuat tenaga kita, jauhkan, ya. Usahakan dengan semaksimal mungkin kita harus bisa menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena kita merasa cinta kepada Allah. Terus kata Ibnu Mas'ud lagi, orang yang cinta kepada Allah, warda bima qasamallahu laka takun agunan nas, ya. Jadi kita harus rela atau ridho, ya. Kita harus ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah kepada kita. Takun agunan nas, supaya kita ini menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kita harus ridho dengan apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ridho aja dulu, ridho, ya. Iya, dijadiin orang sederhana, kita ridho. Dijadikan orang yang pertengahan, kita harus ridho. Dijadikan orang yang sukses, ya, sukses dan lain sebagainya, ya, kita harus ridho. Begitu. Artinya ridho dalam kesuksesan bukan berarti berpoya-poya atau bersenang-senang, ya. Tapi ridhonya itu banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak mengingat Allah. Karena di situ nanti ada perintah Allah lagi. Apa perintah Allah?
kalau kamu sukses dengan dunia kamu, maka perhatikan saudara-saudaramu. Itu maksudnya syukur kepada Allah itu seperti itu, bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ya boleh seperti itu memang, teman harus direalisasikan rasa alhamdulillahnya itu dengan apa? Ya lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, ya. Masih adakah saudara-saudara kita yang sekiranya membutuhkan gitu, ya? Iya, itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat, syarat yang pertama kita kudu mencintai Allah, cintai Allah, itu cintai Allah. Nah, syarat-syarat cinta tadi, realisasi rasa cinta kita kepada Allah, yang pertama jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah larang, dan kita harus qanaah atau menerima apapun ketentuan Allah. Terus pertanyaan, kenapa sih orang yang mencintai Allah itu akan dijamin kebahagiaannya baik itu di dunia ataupun di akhirat? Nah, ini kita masuk kepada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, al-mahabbatu asasul ma'rifah, ya, bahwa cinta atau pengabdian kepada Allah adalah asas daripada ma'rifat. Ini Pak, orang tidak akan merasa cinta kepada seseorang kalau dia tidak kenal. Bapak nggak mungkin bisa cinta sama sama seorang orang nggak dikenal, orangnya nggak mungkin cinta, Pak. Cinta itu pasti kenal dulu, baru nanti akan timbul cinta. Iya. Nah sekarang gini, kenapa kok di dalam hati kita ini belum timbul rasa cinta kita kepada Allah? Jawabannya karena kita belum kenal Allah. Betul. Kenapa kita ibadah masih malas? Jawabannya belum kenal. Jawabannya Pak, kok saya malas ya? Ya, berarti jawabannya masing-masing. Berarti kita belum mengenal Allah secara hakikatnya. Hanya cuma dengar-dengar doang. Allah tuh maha pemurah, Allah tuh maha pengasih, Allah tuh maha penyayang, Allah tuh maha ini, maha ini, dan lain sebagainya. Hanya sekedar itu saja kita mengenal Allah. Makanya juga kadang-kadang kita ibadahnya, aduh gue males banget ini nih. Nah itu jawabannya, berarti kita mengenal Allah itu hanya sekedar mengenal pendengar-pendengar saja, gitu ya. Makanya coba kalau kita lihat kekasih-kekasih Allah, Pak, orang-orang yang sudah mengenal Allah itu semakin diiming-imingi dengan kebahagiaan, maka semakin gila dia ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya sekarang gini Pak, kita kalau sudah kenal kepada wanita yang kita cintai Pak, tiap hari kita datangin, benar nggak? Kenapa? Karena kita cinta. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah panggil, menang nggak gitu nih? Terus Allah larang, tetap aja seruduk, benar nggak? Berarti kita belum mengenal Allah secara hakikat. Itu jawabannya. Makanya kenalilah Allah, dengan secara sebaik-baik atau sebenar-benarnya kita mengenal Allah. Bukan hanya kenal, hanya sekedar dengar saja. Dengar saja. Makanya kita dibilang, mau ada cewek cakep di sono. Udah demen belum kita? Belum. Orang baru dengar doang sih, ada cewek cakep sono. Begitu, paling penasaran doang, penasaran. Jadi ibadah kita masih penasaran Pak, jawabannya. Iya kan? Banyak cuma penasaran doang. Sholat penasaran, ngaji penasaran, sodako penasaran. Waduh, semuanya penasaran baru. Kan? Iya. Begitu jawabannya. Coba kalau misalnya udah kenal, Pak, coba kalau misalnya kita lihat sahabat Rasulullah SAW itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Masya Allah, beliau itu karena sudah mengenal Allah dan sudah memang bergaul dengan Rasulullah,
itu Pak, Masya Allah ibadahnya ya. Makanya ya kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun memang di hati kita ini belum tertancap secara hakiki kita mengenal kepada Allah, tapi kita harus berusaha ya dengan sekuat kemampuan kita. Tuh ya. Jadi kenapa orang yang cinta itu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, karena kata Rasul dalam sabdanya, al-mahabbatu asasul ma'rifah, bahwa kecintaan itu adalah pondasinya ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu artinya mengenal, ya, mengenal gitu. Ya, jadi asas daripada makrifat itu cinta. Makanya Yuba kita berusaha untuk bisa mencintai Allah. Dengan apa? Ya dengan banyak-banyak mendengarkan, dengan banyak-banyak mengkaji daripada ilmunya Allah, agar kita bisa mencintai Allah. Sama umpamanya kita dibilang kayak tadi, di sono kampung sana ada cewek cantik, gitu kan? Nah, ini kan kita ada timbul penasaran. Nah begitu di dalam hati kita ada penasaran, maka kita harus berusaha untuk mencari tahu, benarkah itu di kampung tersebut ada wanita cantik yang kata orang itu banyak orang yang pada suka kepadanya. Nah kita harus berusaha. Gimana caranya? Ya kenal dengan ini, belajar ini, gimana caranya supaya kita bisa mendekat dengannya. Itu begitu, ya. Nah, di antaranya untuk bisa mengenal kepada Allah, yaitu dengan taklim. Nah, dengan taklim ini kita mudah-mudahan bisa dikenalkan oleh Allah. Nanti kalau misalnya kita taklim, kita belajar, kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para orang-orang solih, terketuk tuh hati kita untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada Allah, berzikir, mengingat Allah, ya. Mungkin awal-awalnya kita berzikir dengan lisan kita, hati kita masih ngayal. Tapi semakin kita banyak duduk-duduk di majelis taklim, semakin banyak atau semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh, yang tadinya zikir kita itu hanya dengan lisan saja, lama-lama akan masuk ke dalam kolbu kita zikirnya, ya. Nanti mah kalau bisa udah kita istiqomah, ya, zikir dengan lisan kita, masuk tuh zikir dengan hati kita. Lagi ngapain aja kita bisa mengingat Allah. Begitu, lagi jalan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, lagi tidur pun kita ingat Allah. Nah kalau kita sudah ingat terus dengan dengan zat yang kita cintai, otomatis kita akan dimasukkan ke dalam kenikmatan, kebahagiaan. Itulah kalau misalnya kita belum banyak mengingat orang-orang yang kita cinta, orang yang kita cintai, ya belum merasa bahagia. Coba aja kalau misalnya kita cinta kepada seseorang wanita, ya kan, begitu kita ingat, kita kenang, ya Allah, sebut namanya cewek kira-kira nih. Ina. Ada yang kenal, ada yang namanya Ina, kan tadi cinta yang disinggung lagi. Munaro. Markona. Ada tuh. Mau tidur ingat Markona. Kalau udah ingat Markona itu rasanya hati bunga, ya kan? Iya, bangun tidur ingat lagi Markona, sebut Markona. Senang banget. Biar kata itu belum cuci muka, Pak, belum ngopi, kalau udah inget Markona udah bahagia aja. Ya itu baru kepada sesama manusia. Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa menyebut nama Allah seperti itu. Mau tidur ingat Allah, berjalan ingat Allah, bangun tidur ingat Allah.
itu hati Pak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Walaupun kita tidak banyak dititipkan harta oleh Allah, tapi kalau bisa hati kita selalu terpaut untuk menyebut Allah, zat yang kita cintai, kebahagiaan itu pasti ada Pak. Kebahagiaan itu akan timbul, ya, akan merasa senang, merasa kaya, merasa bahagia, merasa cukup dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu menyebut zat yang kita cintai, begitu ya. Itulah asas daripada ma'rifat. Jadi kalau misalnya kita pengen ma'rifat Pak, cintai dulu Allahnya. Gimana cara mencintai Allah? Kerjakan perintah-perintahnya, jauhin larangan-larangannya, merasa cukup atau merasa bersyukur dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ketiga jawabannya, ya. Itu. Nah, adapun ibadah itu ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Gitu, ya. Bagaimana yang lain-lainnya, ya, berbuat baik, berkata jujur, tawadu, tidak sombong dan lain sebagainya, itu ghairu mahdo tuh gitu, ya. Gitu. Nah, nanti kalau kita udah cinta, kita udah kenal, timbul rasa cinta, maka kata Rasul, wal ifatu alamatul yakin, baru ya, menjaga diri adalah pertanda teguh dalam keyakinan. Tuh artinya menjaga kecintaan kita kepada Allah itu baru timbul yakin kita. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita orang belum kenal, belum cinta, maka keyakinan pun belum kuat. Wajar Pak. Orang cumanan kita namanya apa tadi? Hayalan cinta ini kan. Ibadahnya juga menghayal. Dapat. Iya. Cinta monyet katanya. Hah? Cinta monyet. Iya, cinta monyet berarti kita ya. Iya, nanti kalau misalnya kita pengen itu keyakinan kita timbul dalam hati, yakin. Nah, ini kita udah kenal, terus kita cinta, ya, baru udah timbul keyakinan. Dan kata Rasul, wa rasul yakini taqwa wa ridho bitakdirillah. Dan adapun asal atau asas atau dasar daripada keyakinan itu adalah takwa. Kembali lagi Pak, pelajaran tuh. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wa ridho bitakdirillah, dan ridho dengan ketentuan Allah. Berputar di situ juga Pak, iya kan? Di situ juga berputarnya, begitu ya. Baru yakin itu kita pulsa, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau sekarang, ya yakin, keyakinan lah, atau yakinan, ya yakinan gitu. Kadang-kadang yakin, sekapeng kagak. Kalau lagi senang yakin, lagi susah yakin. Begitu dikabulin, yakin. Begitu gak dikabulin lama, yakin. Ya itu begitu. Kenapa? Karena kita belum kenal. Makanya ayo kita berusaha untuk apa? Mengenal zat yang maha pengasih, mengenal zat yang menciptakan kita, mengenal zat yang memberikan fasilitas kepada. Ya, silakan. Mengenal zat yang memberikan fasilitas kepada kita semua. Karena semua apa yang kita miliki ini, yang kita rasakan ini adalah fasilitas yang diberikan zat yang maha kuasa. Bukan punya kita ini ya. Ini semua adalah titipan Allah. Kita mah hanya bisa menikmati. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dalam keadaan apapun kita. Baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, tetap kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Nah, kalau misalnya untuk merealisasikan rasa syukur kita, ya kembali lagi tadi, jalanin apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah larang, terima dengan ketentuan Allah, itu namanya syukur juga. Ya. Itu kata Rasul. Jadi wa rasul yakini takwa wa ridho bitakdiril lah.
Adapun asas atau dasar yakin itu takwa. Kalau misalnya umpamanya gini Pak, ada orang gak takwa, kerjaannya maksiat mulu umpama, ya kan? Men ngomongnya kadang-kadang apa namanya? Aku lah bahasanya apa namanya? Ya ngomongnya gitu kayak sok pede lah, pede habis gitu. Tapi kerjaannya itu kok nggak pernah ini, nggak pernah, waduh begitu ya umpama ini gitu nih. Jangan terlalu percaya Pak yang begitu. Jangan terlalu percaya gitu. Ya biasa-biasa aja gitu. Tapi jangan juga menghina, nggak boleh kita menghina, ya. Iya begitu. Karena Rasul mengatakan wa rasul yakini takwa. Dasar keyakinan itu adalah takwa. Begitu. Loh, banyak orang angkat takwa, tapi ngomongin pede habis ya kan. Aduh, Masya Allah ya, kadang-kadang gitu. Beda lagi dengan kekasih Allah, beda. Dia mau bagaimana juga yang kekasih Allah ya kan. Iya gitu. Nah, itu harus dilihat gitu. Jadi itu asas atau dasar daripada keyakinan kita adalah takwa. Makanya Pak Ayu sama-sama dengan taklim ini kita timbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita berusaha walaupun umpamanya memang belum tumbuh rasa cinta kita di dalam hati kita nih, ya harus berusaha dulu. Harus berusaha Pak. Ya kan? Kita pengen mencintai orang yang di kampung sebelah yang katanya cantik. Nggak mungkin kita bisa langsung cinta, tidak, berusaha dulu. Jalannya, datangnya, apa kesukaannya, apa yang dimauinya. Ini kita harus berusaha dulu. Baru nanti begitu kita ketemu, baru kita, oh ini dia orang yang disebut-sebut, ya kan? Yang rame disebut-sebut orang, yang orang banyak mencintainya. Baru kita akan, oh benar ternyata ini wanita memang cantik, ini wanita memang bagus. Pantas saja orang banyak yang mencintainya, karena aku juga mencinta. Banyak dong. Lah udah usaha, nggak punya motor, naik gojek bayar nggak? Bayar. Berarti orang cinta harus berkorban. Iya kan? Iya. Jas tuh. Udah bawa mulu. Terus, kan? Walaupun capek, keadaannya hujan, pala pening dikit, tapi karena kita pengen berjumpa dengan orang yang kita cintain, tidak ada halangan itu penyakit, tidak ada halangan itu hujan, becek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada dorongan rasa cinta. Jadi kalau misalnya kita sudah cinta kepada seorang, dorongan energi dalam diri kita untuk menjumpainya tinggi. Begitupun kita, kalau kita merasa cinta kepada Allah, subuh berapa? Kita cinta ngomong sama Allah, bangun. Cinta, iya, kerek mulu tiap subuh. Itu bukannya cinta, ucon. Bang kencing doang Ustaz. Bang kencing doang ya? Iya, bang kencing. Iya kan? Duhur, mata sepet-sepet dikit. Kenapa? Karena sedang panasnya Pak, sepet mata. Iya kan? Apalagi orang kerja, kalau duhur itu bawaannya lemes, pengen istirahat, makan, ngopi, ngerokok, habis itu tiduran dikit. Nah, baru lanjutin kerja. Iya kan? Pulas. Iya, ujung-ujungnya pulas. Johor lewat. Ini bohong, berarti orang ngaku cinta kepada Allah. Itu masih ada leman begitu. Bohong berarti. Sama yang ngomong. Bohong ya. Ya, jadi bohong. Jadi kalau misalnya orang itu mengaku cinta kepada Allah, ntar dulu makannya, ntar dulu istirahatnya. Karena apa? Karena ntar jam 1 itu udah masuk kerja lagi. Iya kan? Dahulukan apa yang kita cintain. Dahulukan. Datengin dulu. Halo. Ya, sehelo lah, halo. Iya. Habis itu selesai. Udah kerja lagi. Begitu, nggak harus lama-lama kita. Ya kan? Yang penting kalau ini namanya orang cinta, ngelihat nih, Masya Allah itu hati udah Udah indah aja. Indah begitu. Jadi sholat, kalau kita merasa cinta, maka sholat zuhur terasa indah. Itu cinta namanya. Tapi kalau masih berat, belum cinta. Asar ini waktunya tanggung Pak. Tanggung aksar waktunya. Keluar kerja jam 5. Jam 5. Waktu asar jam 3 atau setengah 4 atau jam 3 15 menit. Iya kan?
kita mantok kerja, kita berhenti kerja, entar terusin lagi, ujung-ujungnya apa? Entar aja keluar kerja atau pas selesai ujung-ujungnya jam berapa? Setengah 6. Ya kadang kelewatan. Iya, kalau misalnya timbul kecintaan kita itu udah tinggi, walaupun setengah 6 masih dikerjain, nah kalau ntar aja lupa nyampe. Bener nggak? Berarti busit kita ngomong cinta kepada Allah, busit kita, Pak. Ada nggak jaminan surga? Ada, Pak. Kenapa? Karena pembahasan tadi orang yang cinta itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kalaupun kita bicara surga masih kejauhan, kita bicara kebahagiaan dan kesenangan dalam dunia. Yang namanya kebahagiaan dan kesenangan itu namanya surga. Kenapa kita tidak senang dalam dunia? Kenapa kita begini dalam dunia? Karena kita belum cinta kepada yang punya dunia. Begitu. Ingatin tuh teh. Dibolak-balik Pak, begitu doang Pak itu. Belajar tuh begitu, bolak-balik. Oh ternyata intinya itu cinta akan timbul keyakinan, cinta akan timbul itu seperti itu. Iya. Jadi untuk mencintai kita harus kenal dulu, kenal siapa orang yang kita cintai, kenal siapa zat yang kita cintai. Insya Allah kalau kita sudah kenal tidak ada halangan apapun. Kalau bahasa ini bahasa penyanyi itu ya. Siapa itu aku? Saya lupa ya. Nanti kalau bahasa ini kalau nggak salah, jangan berkata tidak. Oh iya. Bila kau terus terang sajalah, jangan engkau berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Cobaan pasti datang menghadap, menghujam. Rintangan pasti datang menghadang. Namun yakinlah bahwa cinta kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Cinta dapat siramin rasa cinta kita kepada Allah yang ada dalam diri kita, pupuk terus dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah. Hati kita hidupin banyak zikir kepada Allah supaya apa? Tumbuh terus rasa cinta kita kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita jauh dari Allah, jauh lagi ya, nyebut kagak, ngerjain kagak, makin jauh. Bagaimana mau cinta? Bagaimana mendapat jaminan Allah? Begitu ya. Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah, saya rasa cukup ya segitu ya. Cinta ya. Cinta. Hadisnya udah. Wasiat Allahnya sudah yang diwasiatkan, atau wahyunya Allah yang diwasiatkan kepada para anbiyanya sudah, ya kan? Terus kias ulama, ijma ulamanya sudah, bahwa kalau kita merasa cinta kepada Allah, maka realisasikan rasa cinta itu dengan apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh apa yang kita cintai, yaitu zat Allah. Jauhin apa yang dilarang oleh orang atau zat yang kita cintai. Jauhin larangannya, dan kita merasa cukup, merasa ridho dengan ketentuan-ketentuan zat yang kita cintai itu. Iya. Dan dengan rasa cinta itu, insya Allah kita akan bisa ma'rifat, kita bisa mengenal zat yang kita cintai. Nah, bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pengajian malam ini cukup ya. Iya, jelas ya. Kalau kita pengen bahagia Pak, timbulkan rasa cinta.
Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Itu. Untuk mencintai Allah, apa yang harus jalankan perintahnya, jauhi larangannya, merasa cukup atau merasa ridho dengan ketentuannya. Insya Allah senang dunia, senang akhirat. Dan insya Allah kita akan mendapat jaminan surga. Karena orang yang mencintai Allah dijamin masuk surga. Begitu. Saya coba ya? Cukup ya? Bukan, ada yang mau nanya? Hah? Baru dapat 15 menit. Lama datang gitu. Udah jelas ya? Iya. Terus? Cukup? Ada yang mau tanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang nanya silakan. Apa belum jelas, tanyain dong. Jadi terusin ya, terusin. Iya. Oke. Apa yang disebutkan? Iya oke. Nah, bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asqalani berkata, cinta kepada Allah itu terbagi dua, Pak. Ini terbagi dua. Cinta kepada Allah itu terbagi dua. Yang pertama, cinta yang wajib. Ada cinta wajib. Yang kedua, ada cinta sunnah. Itu kata Imam Asqalani. Artinya bagaimana cinta wajib? Ya, cinta yang wajib ini artinya bangkitnya semangat dan dorongan untuk selalu mengabdi kepada Allah. Itu namanya cinta wajib. Pokoknya begitu. Datang panggilan Allah, buru-buru gitu. Wajib tuh, cinta wajib namanya. Ya, pokoknya mau bagaimanapun harus wajib. Gitu. Allah panggil, buru-buru. Allah panggil, buru-buru. Begitu. Kalau kita kagak kan, Allah panggil, lihat. Panggil ayam. Sama saya begitu. Tapi kita berusaha ya. Kita berusaha itu. Katanya Mas kalau nih. Yang kedua, cinta yang sunnah. Cinta yang sunnah itu bagaimana? Rajin mendekatkan diri kepada Allah dengan pengalaman-pengalaman ibadah yang sunnah. Yang sunnah itu ada sholat-sholat sunnah, ada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya kan? Sodako dan lain sebagainya ya. Itu ibadah-ibadah sunnah. Itu. Makanya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang dapat merasakan cinta kepada Allah, pasti ia selalu ingin mendekat kepadanya. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kita enggak pengen dekat kepada Allah? Jawabannya, karena kita belum cinta. Kenapa kita tidak cinta? Karena kita belum kenal. Ya, itu begitu. Tapi kalau kata Sayyidina Abu Bakar, kalau orang udah cinta pengennya dekat aja. Sama kita juga cinta sama perempuan waktu lagi pacaran dulu ya. Begitu kita kenal lagi zaman-zaman SMA gitu kan ya. Zaman-zaman itu sekolah pengen buru-buru pulang. Iya kan? Maksudnya gitu, pengen ketemuan gitu ya kan. Iya, biar bebas gitu. Itu kalau kita cinta begitu. Ya. Makanya Pak jajal Pak kita memang nggak bisa Pak kita langsung jatuh, nggak bisa begitu Pak, tetap proses. Makanya kita berusaha untuk apa? Untuk menjalankan cinta yang pertama, yaitu cinta yang wajib. Ini jajal, usaha dulu, usaha. Begitu Allah panggil siap, begitu Allah panggil siap. Terus ada cinta-cinta yang sunnah, Allah perintahkan begini, jalanin, kerjain. Berusaha kita, nanti insya Allah akan diberikan itu di dalam hati kita, rasa cinta masuk enak kita. Nah kalau misalnya kita seperti itu, nanti kita ninggalin bawaannya, ya Allah kayak ada yang kurang hidup, ternyata emang sholat zuhur lewat, kan begitu Pak. Sama kayak misalnya kita biasa kerjain sholat duha, begitu sholat duha kita belum kerjain karena kecapean dan kelelahan, ya Allah kayaknya nggak enak amat hidup ini. Gitu kenapa? Karena sholat duhanya lewat. Nah itu baru udah Pak, udah benih-benih cinta tumbuh.
di dalam hati. Tapi kalau kita johor ninggal biasa, asar lewat tenang, maghrib lewat acuh, berarti belum ada benih-benih cinta di dalam hati kita terhadap Allah. Bahaya tuh tiba-tiba. Hati bahaya. Bahaya kalau begitu. Belum ada rasa gusar, rasa takut dan rasa gimana gundah gulana kalau kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Hati-hati Pak. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, enggak ada jaminan tuh Pak, enggak ada jaminan untuk mendapat surganya Allah. Itu arti. Kenapa? Tadi karena orang yang mendapat jaminan surganya Allah yaitu orang yang cinta. Begitu. Berarti kalau misalnya kita meninggalkan yang wajib masih belum ada perasaan apa-apa, berarti tidak ada rasa cinta kita kepada yang menciptakan kita. Hati-hati kalau udah begitu, ya. Itu ini menurut pendapatnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Gitu. Nah, jadi dia akan dibuktikan nih. Banyak sabda Rasulullah SAW mengatakan sidqul mahabbati fi salasi hisolin. Bukti kesetiaan, bukti kecintaan itu ada 3 perkara. Cinta nih. Ini orang cinta nih baru nih Pak. Ya. Cinta kata Rasul, orang yang cinta itu akan membuktikan 3 kata Rasul dalam sabdanya. Yang pertama, ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang mengaku cinta, ia akan mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Ya, ini Pak. Ini kebentur kita nih. Benturnya kita nih. Bentur Pak, bukan Bapak doang, saya juga kebentur Pak. Ini masalah panggilan. Saran itu panggilan. Kata yang kita mau cintain ini, jangan. Ini guru panggil, lu cepetan kemari. Kita enggak duluin panggilan yang orang yang kita cintain apa duluan panggilan. Kita lebih mendahului orang yang kita cintain apa lebih mendahului orang yang memerintahkan. Ayo Pak, jawaban masing-masing. Paham gak nih? Sabda Rasul, orang yang cinta itu mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Kita lebih tunduk kepada zat yang kita cintain apa lebih tunduk kepada orang yang memerintah? Jawaban masing-masing Pak. Berarti itulah jawaban rasa cinta kita. Nggak perlu dijabarin Bang, bapak-bapak udah paham kalau begitu ya. Kalau orang merintah itu kan berarti ngasih duit ya. Iya. Kerjain. Dapat tuh. Tapi bisa jamin hidup nggak? Ini kadang-kadang kita terpaku itu begitu Pak. Otak kita itu yang ada materi. Ya Pak. Apakah materi itu bisa membeli kesehatan? Tidak. Apakah materi itu bisa membeli nyawa? Tidak Pak. Biar kate Bapak punya duit ratusan triliun, ajal dibedol sama yang punya. Bisa nggak bayar itu pakai triliunan? Kagak bisa Pak. Makanya kita harus berpikir dahulukan zat yang punya ruh kita. Jangan kita mendahulukan orang yang punya duit banyak. Ini salah kita. Berarti kita belum cinta kita kepada Allah. Banyak salah kita Pak. Iya, salah kita tuh masih Pak. Iya gitu. Jadi kata Rasul, yang pertama, orang yang mengaku cinta mengutamakan saran kekasihnya daripada saran orang lain. Datang lagi orang yang agak penyon-penyon dikit. Kalau bisa, kalau bahagia itu dengan harta. Kata siapa? Buruk. Aduh ya. Orang ada begitu Coba ada Bapak, ayo Bapak jajal kita Pak. Umpamanya gini Pak,
Oke lah, kita dititipkan harta banyak, Pak. Cuman kesehatan kita diambil. Lumpuh bertahun-tahun, Pak. Lumpuh bertahun-tahun, begitu udah lumpuh juga kena gula darah. Wah, Pak, makan, Pak. Daging kambing lewat. Darah tinggi. Kan? Terus ada makan-makanan yang sekiranya nikmat-nikmat lewat. Begitu dimakan apa? Buncis, Pak, direbus. Duitnya selemari. Coba bayangin. Tempe direbus Tempe direbus, tahu direbus, buncis direbus. Apa enaknya, Pak? Adem. Lo padahal Pak mobilnya Alfa. Wah, segala macam mobil-mobil mewah punya dia. Iya kan? Iya. Ya Allah tahu Pak, ini kebahagiaan tuh adanya di hati. Di hati yang mencintai Allah itu bahagia, Pak. Harta duit kita banyak, kalau di hati tidak ada rasa cinta kepada Allah, jangan harap kebahagiaan akan timbul, Pak. Bongsang bangsing kita hidup. Kena masalah dikit buyang, padahal lah jabatannya tinggi, duitnya banyak, harta berlimpah, masalah dikit buyang setengah mampus, ya kan? Diparanin KPK keder, Pak, ngumpet di pojokan. Ya kan? Aduh, udah bikin siasat hal inilah itulah dan lain sebagainya. Itu puyangnya itu kata Rasul ya. Jadi orang yang mencintai itu yang pertama mengutamakan saran daripada kekasihnya daripada saran orang lain. Kata kekasihnya, kamu kerjain dah apa yang aku perintahin, selamat kamu, terjauhin dah apa yang aku larang, kata kekasihnya nih ya kan. Bisa laku, ini nggak boleh begini, coba judi nggak boleh. Udah orang habis banda pada habis buat judi, iya nggak? Iya. Mabok jangan. Kenapa? Habis mabok puyeng, tabrak mobil, mampus, Pak. Udah habis ya. Iya kan? Jadi yang dilarang-larang itu jauhin. Kenapa? Madoratnya banyak. Madoratnya banyak kalau kita itu. Itu. Nah yang kedua kata Rasul dalam hadisnya, wayah tara mujalasata habibi bihi ala mujalasati ghairi. Orang yang mengaku cinta, orang yang mengaku setia, dia akan mengutamakan posisi kekasihnya daripada posisi orang lain. Kita nih Pak bentur lagi kata Rasul. Ya kan? Kalau misalnya Allah yang perintahin atau Allah yang modat, acara-acara yang Allah udah tentuin, kita ini kira-kira kita lebih mentingin mana, Pak? Ini jawabannya kita berarti belum cinta. Kira kalau misalnya Bapak orang-orang yang kita sanjung umpamanya gini, Pak. Gini kita contohnya gini aja dah. Ya kan? Ini ada pejabat. Ada pejabat mau datang ke rumah kita atau ke kampung kita. Oke, kita lanjut. Ini ada pejabat datang ke rumah kita atau orang yang kita merasa hormati mau datang ke rumah kita atau ke kampung kita. Kira-kira persiapan kita hebat gak? Hebat, Pak. Kadang-kadang jangan dikete presiden umpamanya, camat mau datang ke kampung kita, Pak, bersihin got, bener gak? Sampahnya bersihin jalanan, bener gak? Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang diperintahin oleh Allah nih, tukang minta-minta mau datang ke rumah kita, Pak, yang orang memang perlu dijamu. Ini kata Allah, nih jamu dia begini, kalau misalnya kamu berjamu orang yang begini, kamu akan dekat denganku, kata Allah. Kira-kira begitu ada tukang minta-minta orang miskin yang sekiranya butuh bener patut, kita rapin nih jalannya. Pintu kita, rumah kita dibuka apa gak, Pak? Tuh. Inilah
rasa cinta kita kepada Allah, Pak. Segitu ukurannya. Segitu kata Allah. Bagaimana kita mendapat kesenangan, kebahagiaan? Ya kan? Berarti kita lebih memposisikan orang selain yang kita cinta. Jawabannya itu Pak, kenapa kita hidup pusing, kenapa kita hidup masalah begini, bla 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 dan lain sebagainya. Karena kita lebih memposisikan orang yang tidak kita cintai. Berarti kita salah mencintai. Ya pada dasarnya boleh kita mengagungkan orang, boleh silakan. Camat mau datang rapiin, ya kan? Rapiin jalanannya, bersihin tempatnya, siapkan makanannya. Pun kalau bisa kita kedatangan orang yang memang Allah janjikan kebaikan kepada kita, harusnya seperti itu juga, samain, jangan dibeda-bedain, begitu, ya kan? Itu namanya baru balance, ya. Ambung tuh. Yang kedua, yang ketiga, kata Rasul, wa yahtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Yang kedua, yang ketiga, orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka ia akan mengutamakan rasa ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Kalau kita kan kadang-kadang kita ini salahnya begini. Kenapa kok kita lebih ridho kepada orang yang suka baik? Iya. Kenapa? Karena otak kita materi, Pak. Yang ada tuh materi. Padahal coba kita perhatikan kesehatan, Pak. Bapak kagak bisa buang angin, masuk rumah sakit berapa duit Pak bayarnya? Ya kan? Bapak baru dikasih duit cepet, cium tangan bolak-balik. Bener gak? Masa sama orang yang ngasih, kita bisa buang angin, kita bisa buang air, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Enggak ada hormat-hormatnya kita, enggak ada kita tunduk-tunduknya kepada Zat yang maha segalanya, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Hanya kepada manusia saja yang ngasih duit cepet Pak, cium tangan bolak-balik kita Pak. Salah kita. Benar. Ya nggak salah-salah juga sih. Orang kita belum kenal, ya, belum kenal sama orang, sama Zat yang memberikan segalanya kepada kita. Kenapa? Karena di dalam mindset otak kita ini masih yang ada materi terus. Gitu. Coba Pak, rubah mindset itu, rubah mindsetnya. Kalau misalnya ada orang kasih uang, alhamdulillah. Tapi kita pikirin lagi, kenapa dia bisa memberikan uang kepada kita? Karena kita berbakti, apa kita bekerja kepadanya. Siapa yang bisa memberikan kita kerja kepadanya? Karena kita sehat, kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa berjalan. Ini yang harus lebih kita utamakan, yaitu Zat Allah, Pak. Begitu Allahnya panggil, siap. Ini kadang-kadang kita kagak, Allah panggil, kita kagak siap. Bos panggil, lebih dulu bos kita jawab. Bener nggak? Siap-siap sengsara Pak. Siap-siap sengsara di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat babak belur Pak kita Pak. Di akhirat mah rahmat apa? Sifat Allah itu maha rahim. Allah menyayangi kepada orang yang disayang-sayang saja. Kalau di dunia mah, lu mau ibadah juga, gua kasih. Lu kagak ibadah juga, gua kasih. Lu cinta sama gua kagak, lu cinta juga, gua kasih. Lu kagak cinta juga, gua kasih. Sifat Rahman, Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluk. Hati-hati, ya. Ayo Pak, mindset kita rubah Pak, mindset kita, pola pikir kita rubah. Ayo, kalau kita pengen bahagia di alam dunia, kita pengen bahagia di akhirat, mindset kita dulu kehendak Allah. Itu kata Rasul. Jadi orang yang mengaku cinta, ia harus mengutamakan kekasihnya. Cukup ya? Cukup ya? Udah sember Pak suara. Ayo Pak, kita rubah Pak mindset kita rubah mindset kita. Dahulukan Pak, ngaji dahulukan, ibadah dahulukan, bantu orang dahulukan, anak yatim dahulukan. Begitu, itu namanya cinta. Itu, dah.
Itu saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membekas di hati kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, Pak. Benar, Pak, kalau di dalam dunia mau kita mau ngomong apa juga bebas, Pak. Kata itu mau ngomong ulama, itu mau omongan kiai, itu mau omongan ustad. Kenyataannya kok gak begitu. Oke, silakan, kata Allah. Iya, Allah ngucapin ini, Pak. Ulama mengatakan ini bukan beras tidak, bukan cuma kata-kata saja, bukan, tapi dibuktikan oleh para ulama. Rasul juga membuktikan. Ayo silakan, kan begitu, kan? Tidak, dunia ini punya Allah, Pak, bukan punya kita. Kita cuma numpang di dunia ini, kan? Kita bilang punya rumah, Allah mau ambil, Pak, dikasih tsunami, beres nggak? 5 menit habis, benar nggak? Kita bilang kita punya rumah kita ini, kamu mau tsunami-nya kagak, kebakaran, habis, Pak. Allah mau ambil, Pak, kan? Jangan kata rumah kita, jiwa kita Allah mau bedol. Sekarang lagi duduk dibedol sama Allah. Ngomong apa kita? Kan? Kata Allah dijawab, lu punya siapa? Jiwa lu punya siapa? Kata Allah begitu, Pak. Mau bilang apa kita? Ayo lu ngomong sini. Dia kata Allah nanti. Berat kita, Pak. Di dunia mah kita kadang berpikir, begini, ya kan? Ya, silakan. Kata Allah silakan. Dunia ini punya aku, kata Allah. Langit punya aku, bumi punya aku, bahkan jiwa kamu punya aku. Kamu mau ngomong apa? Sekarang kamu bisa ngomong, entar kupites lo. Cukup ya. Terus biar dikit. Cukup ya. Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bisa kita amalkan. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian hukum-hukum dan ilmu-ilmu ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf karena kesalahan itu memang datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Makanya ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Kalau yang buruk itu dari saya. Nah, untuk itu saya rasa cukup. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertauhid Allah kuatkan iman, Islam serta ketakwaan kita kepada Allah. Allah terangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya kita juga cahaya ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Madzudran wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal imani wal yaqini wal hidayah kama nawartal biduri syamsi wal qamari abadan abada. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram nawwir qulubana bin nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Rabb. Jika saat ini ada di antara kami dan keluarga kami yang sedang sakit, kami mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah, karena hanya Engkau lezat yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang kesulitan rezeki, kami mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekimu ya Allah, karena
hanya Engkau Zat yang Maha Pemberi rizki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami untuk mampu bertahan dan selalu bersabar, dan hiburlah kami dengan penuh karunia-Mu ya Allah, karena janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari, setelah kesulitan pasti ada kesenangan dan kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang sedang berhutang ya Allah, kami mohon selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusan-urusannya ya Allah, dan luaskanlah rezekinya ya Allah ya Rabb. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang terjangkit benih-benih penyakit hati ya Allah, jika hati kami ada sifat sombong, sifat iri hati, sifat hasud, dengki dan dusta, kami mohon kepadamu ya Allah, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Jika sampai saat ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dijolimi dengan kesalahan kami ya Allah, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Pemurah, sucikanlah hati kami dari dosa-dosa yang samar, dan berikanlah kepada kami akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Ya Allah ya Rabb, ijabahlah doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Allahumma ja'al jamana hajat jam'am marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqam ma'suma, wala taj'alillahumma finna wala minna wala ma'ana wala mayyatba'una astaqim wala maghfir wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina kibatana fi umuri kulliha wa ajirna min dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya